Dan adapun beberapa prestasi yang sudah kami peroleh selama menjalankan pembelajaran berbasis proyek dan juga pendekatan STEM yang kami masukkan ke karya ilmiah remaja, ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Yang pertama adalah pada tahun 2023 kami memperoleh medali emas gold di event nasional yang dimana pada kesempatan kali ini saya sebagai ketua tim Bapak Ibu menciptakan sebuah karya dengan memanfaatkan tumbuhan ataupun tumbuhan liar yang ada di sekitar sekolah kami, yaitu namanya tuba saba. Tuba saba ini kami manfaatkan sebagai anti nyamuk. Jadi karya yang kami buat ini Bapak Ibu, tuba saba economical anti mosquito repellent. Di mana tahapan-tahapan sains metodenya nanti coba kita lihat di bawah. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh ini saya ambil dari slide yang ketika kami ini siswa kami yang buatkan, mana ketika melaksanakan penelitian ini, ketika membuatkan karya ini melalui PJBL tadi, seorang anak yang ketika dia berada di sawah, dia digigiti banyak nyamuk, digigiti banyak nyamuk sawah bersama orang tuanya, dan salah satu opung ataupun neneknya mengatakan supaya dia tidak digigit nyamuk, dia boleh memanfaatkan sebuah rumput. Ini seperti gambar. Rumput ini banyak sekali tumbuh liar di sekitarnya. Ini tumbuhan ini dia oleskan ke tangannya, dan itu ternyata dapat menyebabkan nyamuk itu tidak akan datang. Maka sang anak, ketika seorang anak sudah tertarik dengan metode ilmiah seperti yang saya sampaikan tadi, melalui proses pembuktian kebenarannya, dia menyampaikan ini kepada sekolah, kepada gurunya, bagaimana kalau umpama ini kita buat menjadi lucu nanti nyamuk, Pak? Oke, maka dikaji lagi dengan berbagai literatur, maka tanaman ini, tumbuhan ini kami kaji juga. Itu dari aspek sainsnya tadi dapat. Ya, aspek sainsnya dapat, itulah tuba nama latinnya Persicaria maculosa. Maka untuk melaksanakan ujinya, proyeknya Bapak Ibu, maka sang anak itu mengumpulkan dan juga membentuk desain bagaimana melaksanakan percobaannya, melaksanakan ekstraksi bagaimana, dan juga bagaimana dia melaksanakan uji efektivitas. Ini dari tingkat SMP Bapak Ibu. Kebetulan saya mengajar di SMP Bapak Ibu. Jadi ini sudah dilaksanakan oleh sang anak. Dari aspek teknologinya, dia dapat meskipun dengan timbangannya pun menggunakan timbangan sayur Bapak Ibu. Seharusnya bagaimana menggunakan timbangan digital jika sudah terlaksana. Oke. Sedangkan dari bentuk engineering-nya Bapak Ibu, ini coba diperhatikan di gambar yang di slide saya. Ketika si anak melaksanakan uji aktivitas lusi nantinya sudah kami ciptakan, anak ini dengan sederhana, dengan apa adanya, dapat mendesain sebuah tempat untuk uji coba efektivitas anti nyamuk itu Bapak Ibu. Ini karya seorang anak, meskipun sangat sederhana menggunakan kain kasat juga, bagaimana dia menciptakan kayu dan bagaimana posisi tangannya bisa diujikan ke dalam. Di dalam kotak ini telah dimasukkan nyamuk sebanyak 30 ekor yang sudah puasa dan siap menggigit. Dia menggunakan hal tersebut. Kami anggap ini sebagai dari sisi engineering-nya. Dan artnya ini kearifan lokal. Ini berasal dari tradisi masyarakat yang memanfaatkan daun uh, tumbuhan ini sebagai anti nyamuk dari zaman dahulu. Dan ini kami kaji Bapak Ibu secara ilmiah, dan matematiknya dapat. Ini aspek matematiknya Bapak Ibu. Ini melaksanakan berbagai jenis takaran tadi, dan presentasi keberhasilannya dapat dihitung. Jadi aspek matematiknya dapat, artnya dapat, teknologinya dapat Bapak Ibu. Dan ini uh, sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan sedang dikaji lebih lanjut lagi sehingga dapat menjadi usaha UMKM ke depan. Terus yang kedua nih contohnya Bapak Ibu, yang kedua ini terakhir kami bawa tahun lalu di Bandung, tingkat dunia di Bandung Bapak Ibu, di WISPO, World Innovative Science Project Olympiad. Ini kami manfaatkan. Ini analisis SWOT kami, di mana masyarakat tadi banyak sekali yang dominan bertani jagung Bapak Ibu. Dan
kami kaitkan dengan art kami. Artnya adalah di sini makanan tradisional. Latar belakangnya seperti ini, saya cerita sedikit dulu. Seorang anak, siswa kami ini menyatakan, Pak, banyak sekali jagung di daerah kita nih. Mari kita buat menjadi sesuatu yang lebih dari biasanya. Kemudian berikutnya, saya mengatakan, ya, kita buatkan jadi tepung aja. Ah, itu terlalu udah biasa. Kemudian yang kedua mengatakan, Pak, bagaimana kalau kita buatkan menjadi rondang? Kami sebut dengan rondang, ini popcorn Bapak Ibu. Makanan tradisional, popcorn ataupun rondang ini sangat familiar. Dan di setiap pesta ataupun kegiatan rame di perkampungan ataupun di daerah kami, di daerah Toba, Sumatera Utara, ini selalu tersedia dan terjaga dengan baik dan sangat laris. Jadi si anak berpikir, bagaimana kalau ini kita buatkan menjadi rondang? Udah biasa juga. Tetapi seorang anak dengan bangganya mengatakan demikian Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau pengalaman saya seperti ini? Ketika saya menjaga kerbau, menggembalakan kerbau, saya pernah memakan yang namanya batang jagung itu, Pak. Ada batang jagung yang sangat manis. Ih, manis kenapa? Berarti saya samakan dengan pohon tebu, Pak. Berarti ada gulanya. Dengan demikian seorang anak mengatakan, bagaimana kalau rondang ataupun popcorn ini kita buatkan pemanisnya berasal dari batang jagung itu, Pak. Jadi kami kaji lah ini menjadi sebuah proyek PGBL. Kami buatkan menjadi proyek Bapak Ibu. Ternyata anak ini dapat juga menciptakan sebuah judul, Rondang Gula Baja, Bapak Ibu. Dia menyatakan ini judulnya dengan judul Rondang Gula Baja. Rondang itu popcorn, gula maksudnya gula baja. Baja itu singkatan dari batang jagung. Kalau kita secara awam melihat ini baja. Baja kita lihat sebagai logam. Ini bukan batang jagung. Dan ini Bapak Ibu sudah menjadi juara tingkat provinsi. Kami bawakan lomba di lomba peneliti di Sumatera Utara dan juga menjadi juara nasional dan menjadi memperoleh juara 3 bronze medal di tingkat dunia kemarin Bapak Ibu. Dan saat ini yang menjadi bangga menurut saya bahwa ada murid yang saya bawa ini yang ada fotonya ini bertiga Bapak Ibu, dia bersama dengan orang tuanya mencoba membuatkan produk ini. Dan ini juga kami kembangkan juga masuk jadi di P5 kami, Bapak. P5 di sekolah, itu kewirausahaan. Sang anak udah sampai dia mendesain yang namanya logo dan juga label dia. Produknya, bagaimana marketingnya udah sampai ke sana. Jadi sang anak juga sangat bermanfaat. Dia juga sudah pasti dan Bapak Ibu produk ini sudah menjadi utusan kami dari kabupaten ke Pekan Inovasi Provinsi di Provinsi Sumatera Utara dan juga sudah dipamerkan di Pekan Raya Sumatera Utara. Jadi produk-produk sederhana dari ide anak ini Bapak Ibu sudah bermanfaat bagi masyarakat dan juga jadi utusan delegasi kabupaten ke tingkat nasional juga tingkat dunia Bapak Ibu. Oke, ini dan ini Bapak Ibu coba ini boleh saya berbagi bahwa ketika seorang guru sedang melaksanakan proyek ataupun praktikum, biasanya alasan yang paling klasik itu adalah tidak ada peralatan. Tidak ada peralatan, alat dan bahan tidak ada. Coba cek Bapak Ibu. Lihat gambar yang ada di layar. Apa yang digunakan sang anak untuk menggerus ataupun memeras batang jagung itu. Ini di luar dari bukan gurunya yang mengajari Bapak Ibu, tapi sang anak. Orang tuanya membuka usaha sambil menjualan molen ya, molen. Dia membawa gilingan itu Bapak Ibu, untuk menggilingnya, untuk memerasnya. Dengan peralatan sederhana ini berarti kreativitas itu timbul sendiri Bapak Ibu. Kreativitas akan timbul sendiri dan akan sangat membantu siswa nanti ke depan untuk pola pikirnya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kami sudah menciptakan 18 produk. Ini di antaranya boleh menjadi kami sampaikan bahwa beberapa produk yang sudah kami sampaikan di antaranya ini ada tuba sabanya, kemudian utility ekstrak rimbang. Rimbang itu kami jadikan sebagai micro emulsion untuk susu kerbau. Utility ekstrak rimbang as micro emulsion buffalo milk ini menjadi juara 3 di Korea Selatan tahun 2021, Bapak Ibu. Dan ini siswa dari hasil proyek kita, pembelajaran dari proyek kita juga
menciptakan sebuah produk paper kit rondang. Paper kit rondang flower. Ini seorang anak dapat menciptakan sebuah paper kit, kertas kertas kit yang dapat membedakan sebuah bakso ataupun somai itu mengandung boraks atau tidak. Dia menciptakan sendiri dan ini sangat bisa jajanan yang dapat mengandung boraks atau tidak. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Dan ini sudah menjadi ilmu Bapak Ibu. Dan ini sudah kita buatkan menjadi jurnal. Ada lagi pemanfaatan jamur sebagai racun tikus. Dan ini kami di daerah kami pas COVID kemarin Bapak Ibu. Tuak memabukkan virus corona. Ini secara singkat aja, secara detail aja seorang anak menyampaikan, Pak, saya mencari hand sanitizer sangat terbatas, mahal. Pas waktu itu hand sanitizer sangat mahal sekali. Anak mencapai seperti ini juga, Pak, saat bersamaan tuak di tempat saya tidak laku. Kenapa tidak laku? Nah, bapak-bapak tidak mau pergi ke kedai karena takut tertular virus corona, jadi dibuang. Anak itu berpikir, tuak kan ada alkoholnya, Pak. Sedangkan hand sanitizer itu alkohol. Berarti bisa dong kita pisahkan, nah gitu. Dipisahkanlah alkoholnya dari tuak tersebut dan itu menjadi hand sanitizer. Tapi dengan judul yang sangat bagus, tuak memabukkan virus corona ini juga menjadi sebuah karya tulis juga karya ilmiah yang mendapat penghargaan juga.